Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kekasih kami yang ada di Betania Blessing, Pasar Baru, Jambi, serta anak rohani kami yang ada di GBI Clear, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dan juga semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Dan kita sudah mau masuk di penghujung tahun 2024 ya, bulan depan Desember, persiapan banyak Natal. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu mendengar informasi firman Allah yang sangat penting ini, yaitu bahwa setelah kita terima keselamatan sebagai anugerah dari Bapa di surga buat kita melalui iman kepada Yesus Kristus, sebetulnya ada tanggung jawab di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu apa? Hidup dalam ketaatan. Kekristenan dengan ketaatan itu adalah satu bagian yang sangat mutlak harus ada dalam diri kita. Karena ketika engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan, ingat baik, kasih karunia itu tidak pernah mengambil tanggung jawab Anda untuk hidup di dalam kebenaran. Dan itulah ketaatan kita sebagai orang percaya. Kalau orang Kristen tidak taat, itu adalah orang Kristen yang mau hidup seenak sendiri tapi pengen masuk surga. Nah itu ya repot saudara. Dan ketaatan yang kita lakukan kepada Kristus, itu bukan tujuannya untuk masuk surga sebetulnya, tapi untuk menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia nggak pernah kehilangan yang namanya surga. Bukan. Manusia nggak pernah memiliki surga, jadi nggak pernah boleh merasa kehilangan. Tapi yang kehilangannya apa? Yaitu tujuan Allah dalam hidup manusia. Bagaimana Allah ingin supaya kita dalam keserupaan dengan Allah, kita memerintah bersama dengan Dia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lewat karya Roh Kudus, Allah ingin supaya kita menjadi pribadi yang menggenapkan tujuan Allah itu dalam diri kita, yaitu serupa dengan gambar Kristus dalam diri kita, menjadi seperti Kristus, gitulah ceritanya. Dan saudara dan saya hanya bisa menjadi pribadi yang serupa seperti Kristus kalau kita hidup sebagai orang Kristen yang taat. Kekristenan tanpa ketaatan itu nol besar. Sekalipun Anda rajin ke gereja, Anda rajin beribadah, tapi kalau tidak disertai dengan hidup yang taat, itu nol besar. Karena ketaatan itu adalah harga mati kita sebagai orang Kristen. Anda tidak punya pilihan lain untuk jadi orang Kristen yang mau mencapai tujuan Allah, yaitu hidup harus taat. Itu bagian paling menarik Bapak Ibu. Karena kalau saudara hidup jadi orang Kristen tidak taat, cuma menekankan penampilan dari luar, itu hanya sekedar formalitas agamawi. Tapi Tuhan mau supaya saudara betul-betul menjadi orang percaya yang punya taat dengan Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu ya memiliki KTP sebagai warga negara Indonesia. Itu harga mati. Kalau orang Indonesia harga matinya harus punya KTP. Anda mau pergi ke luar negeri, harga mati harus bawa paspor. Ya, selain bawa uang tentunya ya, harus punya paspor. Itu harga mati. Bapak Ibu punya kendaraan, mau berkendara di jalan raya, harus punya SIM. Itu harga mati. Nah kalau Bapak Ibu jadi pengikut Kristus yang disebut Kristen tadi, itu harga matinya adalah harus punya yang namanya ketaatan. Kalau mau ditanya ketaatan itu seperti apa saudara? Sederhana jawabannya. Orang Kristen yang taat itu sesuai dengan Matius 7 ayat yang ke-24 dan 26 itu adalah sederhana. Dua kata saja, dengar dan lakukan. Anda mendengar firman Tuhan, Anda mendengar kehendak Allah dan mau melakukannya. Itu ketaatan sebetulnya. Jadi kalau mau dibilang, saya itu dibilang orang Kristen yang taat adalah ketika saya mendengar kehendak Allah dan melakukannya tanpa menundanya. Kebalikannya, kalau saya jadi orang Kristen yang tidak mau taat, apa Pak Pendeta? Matius 7 ayat 23 bilang begini, ayat kalimat yang terakhir, kita itu pembuat kejahatan. Dan Tuhan tidak mau kenal orang model seperti itu. Ngaku Kristen, ngaku orang percaya, tapi tidak mau taat. Itu pembuat kejahatan namanya. Ya, kenapa? Casingnya Kristen tapi dalamnya duniawi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu jemaat Bontang dan Jambi didapati Tuhan sebagai orang Kristen pembuat kejahatan. Lahiriahnya beribadah, tapi hati dan kelakuannya pribadinya tidak beribadah. Itu orang Kristen yang tidak punya ketaatan dengan Tuhan, yang tidak mau melanggar. Ibarat orang mau pergi ke luar negeri tapi nggak pakai paspor, tapi pakai BPJS. Pasti dicekal di imigrasi, saudara. Nah demikian saudara dan saya. Nanti kita waktu berpindah alam dari alam duniawi kepada alam kerajaan sorga, ya satu saat akan terjadi. Anda harus bawa paspor. Paspornya apa? Hidup yang taat, yang mengasihi Tuhan selama tinggal di dunia ini. Karena orang taat itu bukti bahwa dia mengasihi. Ya, ketika dia mengasihi, itu bukti bahwa dia mengenal yang dia kasihi. Jadi kenal dulu, mengasihi, baru taat. Itu mata rantai.
Kenapa saya nggak bisa taat? Ya sederhana, engkau nggak mengasihi Tuhan. Kenapa engkau nggak mengasihi Tuhan? Ya karena saya nggak kenal Tuhan. Saya cuma dengar cerita dari orang bahwa ada Tuhan gitu aja, tapi saya nggak kenal dia. Makanya di akhir zaman ini, makin mau berganti tahun, Bapak Ibu harus mawas diri, harus kenali Tuhan sungguh-sungguh, supaya engkau bisa mengasihi dia. Dan kalau engkau mengasihi dia, engkau pasti melakukan perintah-perintahnya. Seperti kata 1 Yohanes ayat ini berkata, ya kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Ya, jadi itu bagian Tuhan ajarkan buat kita. Mari belajar seperti Raja Daud. Dalam Mazmur pasal yang 40 ayat 8, Raja Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Oh, ternyata orang yang melakukan kehendak Tuhan itu sebagai orang yang taat. Bahkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua juga dikatakan demikian. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi itu garansinya. Jadi kalau Anda mau hidup selama-lamanya, tinggal bersama dengan Allah di sorga, hidup kekal, itu artinya hidup bersama dengan Allah untuk selamanya, harus melakukan kehendak Allah. Sekalipun kehendak Allah bagi daging berat, tapi karena engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tidak akan mengatakan bahwa perintah Allah itu berat. Karena saya mengasihi Tuhan itu jadi ringan. Contoh, mau belajar menabur, mau belajar mengampuni, mau belajar meninggalkan pecah bulan, mau belajar meninggalkan kedegilan hati dan roh pemberontakan, mau belajar meninggalkan yang namanya mulut yang suka menghasut, diganti dengan lidah yang suka mempersatukan, yang suka mendorong orang untuk pelayanan, hidup dalam ketulusan. Apa kehendak Allah dinyatakan Anda setiap hari? Turuti itu, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat khotbah, bisa juga lewat suara langsung di hati saudara. Tuhan bisa menyampaikan kehendaknya dalam diri saudara. Yang penting adalah Anda mendengar dan mau melakukannya. Nah, kekasih Tuhan yang di Pontang dan di Jambi, saya berdoa supaya hari ini Anda memperhatikan harga mati ini. Orang Kristen harus taat kalau mau hidup yang kekal. Dan berkati saudara, doa saya selalu untuk Anda di Pontang maupun yang di Jambi dan semua kekasih Tuhan yang ada. Shalom, haleluya.